sekarang kalau saya kira ada 3 pilihan waktu itu, yaitu entah revolusi yang bersifat soft atau reform itu, ataukah people power tapi tidak ada penunggang gelap, artinya menghasil itu siapa yang jamin? Dalam kondisi di mana sekarang digitalisasi dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang terakhir, yang lebih realistis adalah mengharapkan 2024 itu mayoritas dari anggota parlemen itu adalah pro terhadap reform yang soft. Ini satu option ya. Tapi option yang lain, misalnya terjadi revolusi tanpa ditunggangi, tanpa penunggang gelap, siapa yang jamin gitu? 98 itu ada desain, nah, 65 juga ada desain internasional maupun nasional. Jadi reform lah, perubahan lah, tapi yang soft, tetapi yang menguntungkan rakyat. Silahkan para elit merumuskannya yang terbaik gitu. Itu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bersama Profesor Didin S. Damanhuri, seorang ekonom dari IPB ya Prof ya? Ya. Dari IPB yang belakangan ini banyak tulisan-tulisan maupun gagasan-gagasannya maupun konten-kontennya di televisi maupun di media sosial mengkritisi banyak kebijakan soal ekonomi ya. Pokoknya ketika bicara ekonomi kita akan mendengarkan Prof Didin S. Damanhuri. Tapi hari ini mungkin kita akan sedikit bicara soal ekonomi, tapi kita akan kaitkan dengan soal negarawan. Prof Didin S. Damanhuri adalah presidium dari Forum Negarawan yang hari ini mengadakan Forum Negarawan kelima di salah satu kampus di Jakarta. Prof, hari-hari ini kita lihat kan semua orang juga berbicara soal capres dan cawapres. Ya. Sulit dipungkiri, memang 2024 sebentar lagi, bulan September pendaftaran capres dan cawapres udah nggak lama lagi gitu ya. Tapi sebenarnya apakah benar yang kita perlukan itu adalah capres dan cawapres? Padahal prasyarat utamanya menurut saya pribadi harusnya adalah negarawan, dan mungkin teman-teman yang lain setuju dengan itu. Nah, kita perlu negarawan, bukan hanya seorang capres atau cawapres. Nah, itulah Forum Negarawan bekerja selama ini mencoba mengumpulkan banyak tokoh nasional dan urun rembuk tentang bagaimana sih kenegarawanan itu. Nah, Prof, kenegarawanan seperti apa negarawan yang dibutuhkan oleh bangsa ini, Prof? Terutama dari berbagai aspek tentunya, tapi terutama dari keahlian Prof adalah dikaitkan dengan aspek ekonomi. Silakan Prof. Ya, negarawan itu adalah pemimpin ya, yang telah melepaskan kepentingan pribadi kelompok dan interest-interest yang jangka pendek, tetapi dia memikirkan keseluruhan rakyatnya untuk mencapai kemajuan-kemajuan, dan dia harus memegang konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara Pancasila, sehingga negarawan itu adalah pemimpin yang dua ciri ya, yang paling utama, yaitu satu adalah komitmen kepada rakyat sepenuhnya dengan melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi kelompok dan kepentingan jangka pendek lainnya. Lalu kemudian dasar untuk melakukan atau merumuskan kebijakan, merealisasikan kebijakan dan orientasi untuk memajukan rakyat itu bersumber kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi mengapa tadi disampaikan bahwa kita melebihi kebutuhan untuk atau beyond capres atau cawapres, karena kemungkinan ada kesan publik sekarang ini di mana seorang pemimpin pemerintahan itu kemudian tidak melepaskan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya untuk rakyat keseluruhan. Contohnya adalah apa yang disebut dengan cawe-cawe. Nah, cawe-cawe itu
istilah yang publik sudah pegang sekarang ini, yaitu memihak kepada capres tertentu dan menolak capres yang lain. Padahal pencapresan atau dengan cawapresnya itu adalah sebuah hak konstitusional rakyat, di mana rakyat telah menetapkan nanti kalau resmi di KPU bahwa pilihan siapapun rakyat, ya, walaupun sayangnya sekarang presidensial thresholdnya itu 20%, sehingga hanya memungkinkan 3 atau 4 calon presiden dan calon presiden. Bagaimanapun kalau mereka itu adalah pilihan publik, pilihan rakyat, nggak boleh kita hambat satu capres manapun, cawapres manapun. Mereka adalah hak untuk dicalonkan sebagai presiden dan calon presiden oleh rakyat yang diwakili oleh partai-partai memang. Nah, kritiknya partai-partai kemudian tergiring ya oleh opini yang dibentuk oleh lembaga-lembaga survei. Nah, ke depan saya kira lembaga survei ini harus bekerja dengan objektif, bukan untuk jadi calon menjadi lembaga yang dikontrak oleh pihak tertentu untuk menggiring publik ke arah nama-nama tertentu. Tapi sekarang sudah terjadi, setidak-tidaknya publik menangkap sekarang ada 3 atau 4 calon. Nah, jadi forum negarawan ingin mengingatkan tentang siapapun yang pemimpin yang dikehendaki publik itu harus didukung oleh kepala negara. Itu satu. Dan kedua, forum negarawan sekarang hari ini menyampaikan gagasan bagaimana begitu prinsipilnya seorang negarawan yang diharapkan dipegang oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih Februari 2024 itu bisa memecahkan masalah ketidakadilan sosial yang terjadi sekarang ini. Jadi tadi para pembicara sudah melihat bahwa ketidakadilan itu sudah bersifat global memang, lalu kemudian masuk pada ketidakadilan di tingkat nasional, dan itu sudah digambarkan baik itu secara ekonomi, secara sosial, pendidikan, kesehatan, dan lintas sektor, itu data-datanya sudah sangat kuat. Nah, sehingga bukan hanya presiden dan wakil presiden terpilih secara jurdil di dalam pemilu yang jujur dan adil, langsung bebas dan rahasia, tidak ada kecurangan, tapi juga mereka yang terpilih itu punya komitmen menyelesaikan salah satu problem krusial bangsa, adalah ketidakadilan sosial yang sudah dicatat oleh forum negarawan sekarang ini. Itu baik itu menyangkut ketidakadilan global, di mana Indonesia harus ikut di dalam menyelesaikan ketidakadilan global, tapi juga di tingkat nasional ada ketidakadilan sosial yang tercermin ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan pendidikan, ketidakadilan kesehatan, dan akses kepada berbagai sumber daya yang harusnya rakyat itu sepenuhnya akses ya kepada sumber daya itu. Yang sekarang ini dinilai ya bahwa berbagai sumber daya itu telah didominasi oleh yang disebut dengan kalangan oligarki. Apa itu oligarki? Adalah kelompok pemilik modal yang sudah mengendalikan secara tidak fair ya terhadap akses itu, dan sekarang itu mendikte berbagai regulasi, kemudian mendikte kebijakan negara untuk kepentingan semata-mata kelompoknya gitu. Itu yang harus diselesaikan dalam pemilu yang jurdil nanti, di mana seorang presiden dan wakil presiden itu bukan hanya dia punya program-program yang memang memecahkan masalah keseluruhan yang ada di dalam mungkin nanti RJPMN ya, tetapi masalah-masalah yang menjadi masalah 10 tahun terakhir ini harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden yang akan datang. Itu saya kira negarawan yang diharapkan oleh forum negarawan sekarang ini.
Prof, satu lagi Prof, ini kita belakangan ini dengar nama people power di mana-mana ya, menggema di mana-mana, bahkan ada forum-forum diskusi sudah dibuka ya mengenai berbicara tentang forum, mulai dari Solo kemarin Prof ya, kemudian di Jakarta. Nah ini Profesor selaku majelis tinggi di forum negarawan ya kan, syarat people power itu seperti apa Prof menurut Profesor? Iya, jadi begini, people power itu terjadi di dalam sejarah dunia, itu ada di mana-mana ya. Yaitu satu kondisi di mana negara itu mengalami kemacetan ya di dalam menyelesaikan problem keseluruhan rakyat. Nah, jadi masyarakat secara mayoritas itu tidak puas terhadap keadaan, tapi tidak dapat jalan keluarnya oleh yang diberikan oleh elit. Nah, sehingga terjadilah bahasa lain dari people power itu adalah revolusi, apakah itu di Rusia 1905 gitu, kemudian di Iran dari Shah Iran ke Khomeini, kemudian berbagai people power yang lain ya, yang berdarah-darah tetapi kemudian tidak menguntungkan dari gerakannya itu sendiri. Misalnya Kamboja gitu kan, itu people power, tapi kemudian diambil alih kembali oleh pihak lain yang dianggap itu pemimpin people powernya itu mengkhianati rakyatnya sendiri. Nah, yang diharapkan oleh Indonesia sebenarnya yang menurut saya ya, itu bukan people power sebenarnya. Karena people power yang murni, katakanlah apakah itu terjadi di Iran ya, yang sampai hari ini sudah berjalan mungkin menurut negara mereka sesuai dengan kehendak rakyatnya, tapi people power yang lain itu misalnya di Mesir ya, itu kemudian akhirnya dikudeta oleh militer gitu. Jadi setiap gerakan rakyat yang bersifat revolusioner dan masif, seringkali yang tidak menguntungkan itu adalah yang ada yang namanya penunggang gelap. Penunggang gelap ini entah itu secara internasional atau di dalam negeri dengan operasi-operasi intelijen dan lain sebagainya, yang sebenarnya dia menunggang terhadap gerakan rakyat itu. Nah, itu yang harus diwaspadai, bahwa yang terbaik adalah sebenarnya adalah reform. Reform itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia tidak bisa diwakili oleh reformasi. Kalau reformasi itu perubahannya reformation. Itu hanya membentuk ulang. Tapi kalau reform itu lebih mendasar karena ada masalah-masalah ketidakadilan sosial. Sekarang ini hanya dua kemungkinan, people power tapi ada risiko penunggang gelap, tapi ada reform. Nah, tadi didiskusikan memang apakah reform itu ya itu bersifat soft. Ada yang mengatakan kembali ke Undang Dasar 45, tapi bagaimana caranya? Itu kan tergantung kepada MPR. Nah, MPR ini terdiri dari para DPR umumnya yang mayoritas itu kan dibiayai oleh kalangan investor politik kan. Umumnya hampir semua. Jadi mereka terpenjara gitu. Jadi bagaimana mau mereform secara soft kalau yang merubahnya itu sendiri sudah terkontaminasi ya oleh investor politik. Nah, sekarang kalau saya kira ada tiga pilihan waktu itu, yaitu entah revolusi yang bersifat soft atau reform itu, ataukah people power tapi tidak ada penunggang gelap, artinya menghasil itu siapa yang jamin? Dalam kondisi di mana sekarang digitalisasi dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang terakhir, yang lebih realistis adalah mengharapkan 2024 itu mayoritas dari anggota parlemen itu adalah pro terhadap reform yang soft, yaitu nanti
yang sementara tadi disimpulkan mungkin lebih realistis kalau itu revisi undang-undang politik, yaitu dilarangnya pengusaha itu untuk menyumbang baik kepada partai politik maupun pada elit politik. Nah, kalau terjadi sumbangan nanti ada dalam dalam reform itu, dalam revisi undang-undang, partai itu bisa dibubarkan. Dan partainya itu yang masuk DPR ya, yang mungkin hanya 89 itu. 8 lah. Atau elit politik yang dibiayai, baik jadi anggota DPRD, DPR pusat, DPD, sampai yang jadi presiden, misalnya terbukti, dibiayai oleh, nanti dalam undang-undang nanti ya, oleh oleh oligarki itu, maka dia adalah pidana. Nah, kalau itu bisa dilakukan, jadi ini win-win solution. Mengapa para pengusaha-pengusaha itu yang udah jadi itu, yang dibentuk sejak zaman Pak Harto, yang sudah jadi pemain industrial, yang sekarang ini tidak lagi jadi pemain industrial, itu didorong untuk jadi pemain industri yang champion di tingkat ASEAN maupun global. Tapi mereka berusaha tidak dengan fasilitas negara atau kongko-kongko dengan birokrat ataupun fasilitas para politisi. Betul-betul bekerja secara independen dengan efisiensi dan inovasi. Jadi pengusahanya dibiarkan dia jadi pengusaha yang sungguhan. Nah, para politisi partai itu dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Itu terjadi di Jerman. Tidak ada lagi korupsi politik. Jadi rakyat lebih diuntungkan dengan demikian. Ini satu option ya. Tapi option yang lain, misalnya terjadi revolusi tanpa ditunggangi, tanpa penunggang gelap, siapa yang jamin gitu? 98 itu ada desain. Nah, 65 juga ada desain internasional maupun nasional. Jadi reform lah, perubahan lah, tapi yang soft, tetapi yang menguntungkan rakyat. Silahkan para elit merumuskannya yang terbaik gitu. Itu yang tadi saya tangkap di dalam diskusi di kalangan Forum Negarawan itu. Oke, Prof. Jadi Forum Negarawan ini akan terus membawa apa nih, Prof, untuk mewujudkan negarawan-negarawan di negeri ini? Jadi Forum Negarawan ini sesuai dengan namanya adalah menyuarakan bagaimana baik dirinya ya, mereka yang sekarang jadi anggota Forum Negarawan sekitar 70 orang itu adalah mereka yang memang wakil dari rakyat secara genuine. Artinya tuh suaranya, aksi-aksinya itu tidak untuk kepentingan diri maupun keluarga maupun kelompok, tapi untuk rakyat dan bangsa secara keseluruhan. Dan itu diujinya oleh publik. Jadi kalau di Forum Negarawan tiba-tiba ada juga orang yang maaf ya, itu harus dikontrol oleh publik. Misalnya tidak bagus ya kelakuannya gitu ya di kalangan oleh publik, ya kontrol saja gitu. Itu satu. Jadi menyuarakan dan mendorong agar negara ini memunculkan pemimpin yang negarawan. Itu satu. Yang kedua, melakukan pendekatan-pendekatan ke seluruh komponen bangsa, apakah itu partai-partai, apakah para capres, ataukah calon-calon elit di tingkat daerah ya, yang sebisa mungkin gitu, agar Forum Negarawan ini bisa bekerja sama untuk mewujudkan reform itu. Itu saya kira. Baik, baik Prof, terima kasih banyak, sudah cukup banget. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.